Capek juga aku di hutan geger getih. Belum pernah aku bertapa di sini. Mau apa kamu datang ke sini? Ada urusan apa orang tua? Orang yang datang ke hutan ini gak akan bisa keluar lagi. Selama gelang Mangku Demit ini melingkar di tanganku, alam gaib takluk sama aku. Mau coba? Perhatikan ya, saya akan bakar dus ini tanpa saya sentuh. Lihat baik-baik. Satu lagi nih. Dicek. Ini batu gede. Coba cek aja, Mas. Silakan dicek. Ayo Mas, dicek aja coba. Ayo. Ada yang mau nggak cek? Ini batu asli nggak? Ayo coba. Bisa. Udah, jangan dipaksain. Ayo Mas, mau coba? Mas mau coba Mas? Ayo. Asli ya? Batu itu berat ya? Saya akan angkat nih batu tanpa saya sentuh. Perhatiin. Ya, mas-mas, saudara-saudara saya sekalian, terima kasih telah menyaksikan pertunjukan saya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Mas, penghasilan kita hari ini lumayan banyak loh. Mantap dong. Kita setiap harinya harus bikin pertunjukan yang spektakuler. Kayak tadi. Ya, Mai? Ya, Mas. Mas Bagas, Ya. bos saya berminat kerjasama dengan Anda. Maaf, kerjasama soal apa ya? Kalau mau tahu datang aja ke alamat ini, biar bos saya menjelaskannya. Permisi. Makasih. Pak Eko Hendro, Jalan Cepaka nomor 5, PT Buana Jaya Sakti. Udah lah Mas, gak usah terlalu dipikirin. Tapi kayaknya ya, Pak Eko ini pengusaha deh, Mai. Siapa tahu aja rezeki buat kita. Nenek, tunggu Nek. Nenek tunggu. Astagfirullahaladzim. Nenek. Nenek saya udah 4 hari ngamuk-ngamuk, Mas. Tunggu, saya mau nanya.
Neneknya itu sebenarnya dulunya pernah punya musuh atau apa gimana gitu nggak sih sampai akhirnya kejadian kayak gini? Kalau soal itu saya nggak tahu Mbak. Soalnya nenek saya sudah pikun, kadang tingkahnya ngawur. Baik, kita akan coba bantu. Kita mulai dengan ruqyah dan doa. Ya. Aindra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير سبحان الله walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke. Apakah nenekmu pernah pergi ke danau? Atau pernah mandi di danau? Pernah Pak Kiai. Nenek bilang waktu pulang dari warung, perutnya mual-mual. Terus dia muntah di danau, di kampung kami. Siapa kamu sebenarnya? Aku menunggu danau itu. Keluar dari tubuh itu. Aku tidak mau keluar. Kalau kamu tidak mau keluar, aku akan usir kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa ma min hamajatis sayatin wa la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Allahu akbar. Nenek! Nenek! Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Nenek! Nenek nggak kenapa-napa. Nenek ada di mana, Cuk? Nenek berada di dekat rumah Ruqyah kami. Kami baru saja mengeluarkan jin yang merasuk di tubuh nenek. Dan nenek sekarang sudah sehat kembali. Oh, kalau gitu saya terima kasih Pak Kiai. Nenek, rajin-rajinlah sholat ya. Setelah sholat, nenek sering-sering beristighfar, menyebut-nyebut nama Allah, dan bersolawatlah kepada Rasulullah, ya Nek? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kamu masih punya otak gak sih? Udah berkali-kali saya ngomong supaya kamu berhenti memamerkan kesaktian kamu. Saya sama sekali gak suka melihat kamu sehebat apapun itu. Bu, ibu tuh kenapa sih? Kesurupan? Kita baru pulang kok dimarah-marahin. Emang kita punya salah apa sama ibu? Mulai ngelawan kamu ya. Dasar menantu gak tahu diri kamu. Kamu hidup masih numpang di rumah mertua, tahu nggak? Kebanyakan gaya kamu tuh. Bu, udah cukup Bu. Gak usah tiap hari ribut-ribut terus. Maya, kamu kenapa? Kamu mau berhentiin ibu buat ngomelin suami kamu yang pemalas ini? Mas, udah mendingan sekarang Mas Bagas istirahat di dalam Mas. Bu, Men. Kata orang capek apa? Datang udah diomelin.
Maya juga nggak suka Mas Bagas kerja kayak gini. Maya nggak suka. Tapi Mas Bagas itu nggak punya skill khusus Bu untuk kerja di kantoran. Maya, kamu jadi istri, jangan lembek seperti ini. Kamu seperti kerbau dicocok hidungnya. Nurut aja, manut aja sama suami kamu. Kamu harus kasih lihat, kamu harus ngelawan. Kamu harus kasih lihat keras kepala kamu sama suami kamu supaya dia tahu gimana kamu. Dari dulu kan ibu udah bilang sama kamu. Sejak kamu pacaran masih Bagas itu. Tapi kamu gak pernah mau denger omongan ibu. Kamu selalu tutup kuping. Kamu belaga gak mau denger omongan ibu. Preman jalanan, kamu pungut jadi suami. Ya begini hasilnya. Bu, Maya nikahin Mas Bagas itu karena Mas Bagas laki-laki yang bertanggung jawab. Kamu ngomong apa? Bertanggung jawab? Bertanggung jawab di mana? Apanya yang tanggung jawab? Kampret! Mertua gitu banget mulutnya. Tiap hari menghina gua. Tai lu. Mas, Apa? Mau ikut-ikutan ke ibu kamu? Hah? Ibu kamu tuh ya, tiap hari ngina aku. Tiap hari ngusik aku. Kerjaan aku lah dinain sama dia. Emang kerjaan aku nggak ngasilin duit? Kan ngasilin duit juga. Mas, kamu sabar ya Mas. Aku yakin kok suatu saat nanti ibu pasti akan menerima kamu. Sabar, sabar. Itu doang kan dari mulut kamu? Ngomong dong sama ibu kamu. Jangan ngina aku terus. Lagian ibu kamu tuh pikirannya picik tuh gak? Mas, udah dong cukup. Kok kamu jadi ngina ibu sih? Loh, emang begitu kan? Ya kalau aku boleh jujur, aku juga sebenarnya capek Mas. Tiap hari harus ngikutin kamu di atraksi jalanan. Ya aku sama kayak ibu, aku tetap berharap kalau kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang normal. Kantoran gitu. Kamu nikahnya sama orang lain. Kamu nggak tahu ya? Gimana susahnya aku dapetin ilmu ini? Hah? Aku ke hutan. Aku ngelawan jin. Wah. Ibu kamu juga nggak tahu gimana perjuangan aku dapetin ilmu ini. Tapi kamu harus janji ya Mas. Janji apa lagi? Janji kalau suatu saat nanti kamu tetap akan kerja yang layak. Mai, kamu udah bikin aku marah, Mai. Mas, Mas kamu kenapa sih Mas? Mas, Mas kamu kenapa sih Mas? Mas, Mas, Mas Bagas, Mas apa sih Mas? Mas, 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 Mas. Kenapa sih? Nggak waras kamu ya? Tadi aku ngelihat sosok kamu. Serem banget Mas, nggak kayak gini. Nggak usah mengalihkan pembicaraan. Aku ingetin ya, kamu ngomong sama ibu kamu, jangan pernah musik aku. Ibu mau kemana? Ibu mau ke warung. Ibu kenapa Bu? Ibu belum minum obat ya? Belum. Ya udah kalau gitu Maya aja yang ke warung. Bu. Ya nggak apa-apa nih. Ibu nggak lebih baik istirahat aja. Hati-hati Bu. Jadi như lai tại sao ngau bố tadi nggak? Mau tuh sih boleh nggak? Salamnya kak sadarek ditunya sadayananya. Assalamualaikum.
Kang Justin? Bu Tuti. Bu Tuti, saya Neng Silvi. Oh, udah ganti namanya? Dari dulu kali. Oh iya, ada apa? Saya mau titip anak saya, Pito. Suami saya lagi dinas. Nanti sore saya mau ada meeting. Pulangnya agak maleman. Mau ya, Kang? Saya mah seneng aja dah, saya mah penyayang anak. Apalagi anaknya ganteng, keren, rambutnya kayak mangkok mie ayam. Seneng saya mah, tapi saya mau ada urusan mau pergi dulu. Ajak aja Pitonya. Kang Justin kan paling ganteng selangit. Kang Justin itu idaman para wanita. Mau ya, Kang? Pulang kerja, Pito saya jemput. Kalau dipuji gini suka deg-degan lah. Ya udahlah, saya mau lah. Walaupun ya memang. Kang, Apa? ini uang buat jajannya Pito. Aduh Bu, ini makasih. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Tolong! 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 Apa mas? Awas. Pingsan. Beda mas, bawa ke rumah sakit aja. Angkat. Penyakit ibu Anda itu sudah masuk tahap kritis. Kritis, Dok. Astagfirullahaladzim. Tapi masih bisa disembuhin kan, Dok? Bisa, Bu. Tentu saja bisa. Cuma jalan terakhirnya adalah cangkok jantung. Dok, gini ya. Operasinya nanti-nanti aja, Dok. Maksudnya sekarang itu kasih obat rutin aja. Kayak biasanya. Kita mau bawa ke alternatifnya, Dok. Biayanya juga lebih murah. Ini penyakit yang perlu penanganan khusus, Pak. Apes nih gua. Mas. Aku mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama kamu. Kamu kan suami aku, Mas. Gak usah ngomong kayak gitu, kenapa sih? Hah? Aku gak mau nolong ibu kamu. Kamu tahu kan ibu kamu tuh selalu ngomong gak ngenakin buat aku. Ngina aku terus. Terus aku harus nolongin dia. Aku gak mau. Kenapa sih kamu selalu ungkit itu terus, Mas? Mai, oke aku gak ungkit. Rasa sakit hati aku siapa yang nanggung? Kamu bisa nanggung. Tiap hari ibu kamu ngomongin gak ngenakin gitu. Mungkin ini karma kali buat ibu kamu. Selalu ngomong gak ngenakin buat aku. Pokoknya aku gak mau bantuin ibu kamu. Kalau bapak masih ada, bapak yang pasti lindungin ibu. Sekarang dia sendiri, dia janda. Dan harta warisan satu-satunya cuma rumah yang kita tinggalin, Mas. Ya jual aja tuh rumah, susah amat. Tapi rumah itu rumah peninggalan bapak. Ya sekarang tinggal jual aja tuh rumah buat pengobatan ibu kamu. Atau kamu bela-belain tuh rumah. Ibu kamu mati tapi pokoknya aku gak mau ngeluarin biaya sama sekali. Maya, Iya, Bu. mana suami kamu si Bagas itu? Mas Bagas lagi pergi, Bu, nyari pinjaman untuk biaya operasi, Bu. Maya, dengar ya. Ibu nggak bakalan mau terima apalagi memakai uang dari dia. Itu uang haram bagi ibu. Pak, ini ngurusin orang tua kayak gitu. Om joget, Om joget. Dudung sayang. Abah, ini anak kecil diapain, Bah? Kok nangis sih? Tadi apa-apain, tadi pas diajak ke sini katanya mau jajan, diajak ke sini langsung. Abah Justin, jadi orang tuh mesti amanah. Apalagi abah orang tua. Dikasih tugas jaga anak, jaga dong baik-baik. Iya, Bah, bener. Harus ikhlas. Lastri aja pengen dimengerti, dilembutin perasaannya, apalagi anak kecil, Abah. Astagfirullahaladzim. Abah. Saya udah amanah, sudah ikhlas. Tadi tuh Pito pengen jajan, saya bawa ke sini tiba-tiba nangis, saya nggak tahu gimana. Ini orang nawarin kerja apaan ya? Penasaran gua. Apa gua datengin aja kali ya? Siapa tahu duitnya gede nih. Permisi Mas, saya mau perkenalkan diri, saya Lulu. Saya ini wartawan dari majalah Nauzubillahi min Zalik. Tadi sebelumnya saya lihat Mas
Tadi saya lihat Mas berantem sama 2 orang pakai senjata tajam. Terus badan Mas tuh kok bisa kebal gitu ya? Ada perlu apa ya, Mbak? Boleh saya tahu namanya Mas? Saya Bagas. Gini Mas Bagas, saya karena lihat kejadian tadi saya jadi kepikiran. Saya pengen mengangkat profil Mas untuk majalah saya di salah satu rubrik di dalamnya. Tentang laki-laki yang bisa kebal terhadap senjata tajam. Kira-kira Mas Bagas bersedia? Bisa. Tapi saya minta bayaran. 3 juta. Gitu ya? Mas Bagas? Mas Bagas? Mas Bagas? Mas? Mas Bagas? Apa yang terjadi sama kamu, Mas? Ah! Mas Bagas! Mas Bagas! Mas Bagas! Ya Allah, apa arti semua ini? Mas Bagas, apa ini pertanda? Pertanda kematian Mas Bagas sudah dekat. Bos, Bagas mau ketemu. Masuk. Benar. Kamu yang mempunyai ilmu tenaga dalam yang luar biasa. Seperti yang dikatakan anak buah saya itu. Iya benar. Coba buktikan. Saya mau lihat. Boleh. Cukup! Bagas, saya mau kamu menghabisi nyawa seseorang. Dia itu saingan bisnis saya. Saya akan bayar kamu tinggi, asalkan kamu bisa membawa kepalanya di hadapan saya. Ingat, kepala. Ngerti? Itu gampang buat saya. Selangkah aman. Serius, Lulu tuh lihat dengan mata kepala Lulu sendiri. Selain dia kebal sama senjata tajam, masa dia bisa ngangkat bangku taman pakai tangan doang kayak gini? Kayaknya sih pakai kekuatan pikiran deh. Pakai pikiran? Gak mungkin pakai pikirannya. Gini deh, besok Andra ikut sama Lulu ya wawancara. Andra pengen lihat. Masa sih dia nggak pakai bantuan jin? Apaan sih, Mai? Aku baru pulang loh. Kamu udah marah-marah aja. Ya tapi mimpi aku tuh bener-bener nyata, Mas. Siapa tahu itu pertanda buat kamu. Ilmu kanuragan itu bisa bawa maut buat kamu. Itu cuma mimpi. Ngapain dipermasalahin sih? Lu, tadi kamu katanya mau pinjam uang 3 juta. Banyak loh uang segitu buat apa sih? Itu loh Mam, Lulu buat kasih ke narasumber. Oh, Lulu kan mau wawancarain orang, tapi orangnya tuh minta uang 3 juta. Jadi Lulu harus kasih. hebat juga orang itu. Ya orangnya sih menurut Lulu ya hebat. Terus kalau Lulu angkat beritanya dia, kayaknya bagus deh. Ya udah, pokoknya besok pagi Mama kasih uang ya. Tenang aja. Thank you, Mam. Oh iya Lu, tadi Mama ngajak Ryan tuh serius loh. Tapi nanti kalau dia emang ada waktu, terus senggang, ajak aja ke rumah ya. Iya sih, tapi kayaknya Lulu nggak enak nih ngomong sama Ryan. Nggak enak sama Ryan. Kamu
nggak enak sama Ryan apa nggak enak sama Andra? Kok segitunya? Mama apaan sih ah? Ya. Terima kasih ya Kang Justin. Udah mau menjaga anak saya, Pito. Wah, nggak apa-apa, ini mah sudah tugas saya. Saya jangan kan jagain anak begini. Anak macan juga siap lah saya jaga. Maaf ya kalau Pito nakal. Dia memang suka drama dan akting. Maklumlah, dulu saya pernah jadi figuran di sinetron. Oh, pantesan sering lihat. Iya, nggak apa-apa. Kalau begitu, saya permisi ya Kang Justin. Hah? Iya. Ayo Pito sayang. Kang Justin, kok ngikutin saya? Mau kemana? Mau kemana ya? Ini nganter aja takut. Takut nyasar, ntar harus belok kiri malah lurus. Lurus. Sama lurus. Kang Justin, Ya. suami saya galak loh. Waduh. Makanya di rumah tulisin dong. Awas, ada suami galak. Bisa aja. Yuk sayang, yuk pulang. Permisi ya. Ya. Yuk sayang. Abah sayang, gimana usahanya untuk menjaga anak itu aman? Lancar, jauh lebih lancar dibandingkan kemacetan Jakarta. Oh ya? Secara lahir batin Abah udah siap. Abah ingin buka jasa penitipan anak. Ya, cuman tinggal memperkuat kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Hah? Usaha penitipan anak? Emangnya Abah udah siap, Bah? Kalau soal itu mah sampingan aja ya, sambil menyelam minum air gitu. Kalau Andra nih, Bah, ya. Andra sih setuju-setuju aja, Bah, Abah ngelakuin itu. Ya kan? Asal Abah bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dititipin ke Abah. Dan bisa terhindar dari godaan ibu-ibunya. Suka nyindir ke bawah. Jaka kamu pakai bikini, nggak nyambung nih. Nggak nyambung, kodok. Bah. Masya Allah. Hebat banget orang lu. Gak nyangka Andra ada orang kayak gini. Bener kan kata Lulu? Kan Lulu udah bilang. Makanya sampai gue pengen wawancarain dia. Udah selesai tuh, yuk kita samperin. Samperin. Mbak, sini Mbak. Iya. Siapa Mas? Ini wartawan. Dia mau wawancarain aku, tapi aku minta 3 juta di depan sebelum wawancara. Jangan gitu-gitu banget lah, Mas. Saya Maya, istrinya Mas Bagas. Oh iya, saya Lulu. Saya Andra, temannya Lulu. Mas, masalah pembayaran untuk wawancara, kantor kami menyanggupi kok. Tapi untuk sekarang boleh nggak kalau saya kasih 50% dulu. Begitu beritanya naik cetak, kami akan menyelesaikan pembayarannya. Gimana? Saya jangan lupa. Bener ya? Jangan bohong sama saya. Tapi itu ngomong-ngomong, gelang akar baharnya bagus banget, Mas. Itu gelang beneran apa gelang mistis, Mas? Dapat dari mana, Mas? Ini gelang biasa kok. Ini dikasih sama temen saya. Oh, oke. Mirip itu gelang-gelang mistis. Kok kayak suara orang tadi mana ya? Halo? Hah? Mama, Andra, tolong Andra. Ya Allah. Tenang, Tante, ada Andra. Hei kamu! Siapa kamu? Hah? Mau ngapain kamu ganggu Mama Lulu? Sini! Awas, Andra! Andra, awas, Andra!
Andra. Kenapa orang ini bisa mukulku pakai tenaga dalam? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Andra, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Tante. Andra udah biasa kayak gini. Andra anti gores, Tante. Cuma kenapa aneh banget ya? Kenapa setelah Andra bacain doa, dia kabur? Ya udah, nggak penting. Yang penting Tante nggak apa-apa kan? Iya, ya, makasih banyak ya, Andra. Ya, sama-sama, Tante. Ya Allah. Ayo, kita pulang. Ayo. Mana kepala Sandra? Maaf Pak, saya belum berhasil. Bodoh! Kerjaan semudah itu tidak bisa kamu selesaikan. Katanya Sakti Mandraguna. Mana? Bukannya nggak bisa Pak, ada orang yang ngalangin saya. Dia baca-bacaan doa. Saya nggak kuat dengarnya. Ternyata kamu tidak bisa diandalkan. Ilmu kamu tidak lebih hebat dari orang yang menggagalkan pekerjaanmu. Bodoh! Bos, kenapa bos? Heh, Mas, muka kamu kenapa? apa sih? Itu muka kamu penuh sama luka-luka, Mas. Astaga, Mai, aku lupa Mai. Aku lupa ngejalanin syaratnya. Lupa apaan sih, Mas? Syarat apaan? Aduh, kebanyakan nanya nih. Jadi, aku itu harus ngejalanin syaratnya. Aku harus makan ayam cemani dalam keadaan hidup-hidup. Ayam cemani? Apaan sih? Aku nggak ngerti maksud kamu. Kamu tuh kebanyakan nanya. Ya kamu nggak pernah cerita sama aku, Mas. Udah kayak polisi aja kamu. Udah. Mas mau kemana? Akhirnya gue dapetin juga nih ayam cemani. Kalau enggak ilmu gue bisa hilang. Sekarang lo harus gue makan. Kayaknya kekuatan gue udah balik lagi nih. Pak Kiai, ini tenaganya benar-benar besar Pak Kiai. Andra aja sampai mental. Beneran mental Pak Kiai. Bentar, Ndra. Jadi sebenarnya niat orang ini pengen merampok, membunuh, atau gimana? Nah, yang gue nggak tahu itu. Karena pas gue datang orang ini udah mau nyelakain mamanya Lulu. Ya gue langsung bertindak aja. Gue nggak sempat tahu sebelumnya bagaimana. Anggap saja apapun yang direncanakannya bertujuan jahat. Tapi ada satu Pak Kiai yang bikin Andra penasaran. Apa tuh? Gelang yang dipakai sama penyerang gelap itu. Persis gelang sama yang dipakai narasumbernya dulu waktu itu. Tahu gak lo yang punya kekuatan-kekuatan aneh itu? Maksudnya Mas Bagas yang katanya sakti itu? Yang katanya bisa ilmu kanuragan? Iya itu. Harus dicari dulu fakta dan bukti yang kuat. Jangan sembarangan menuduh orang. Kemungkinan ada orang yang memiliki gelang semacam itu. Udah gila ya kamu, Mas? Masa kamu harus makan ayam cemani tiap malam Jumat Kliwon? Udah deh, aku udah gak bisa toleransi lagi. Aku gak mau kamu kayak gitu. Mai, kamu tuh istri aku. Harusnya kamu mendukung, bukan malah protes. Ini kamu tuh udah ketularan ibu kamu ya? Lagian ya, aku makan ayam cemani hidup-hidup. Itu menambah kekuatan aku. Aku gak peduli, Mas. Aku gak mau kamu makan ayam cemani itu lagi. Itu dosa, Mas. Aku gak takut sama dosa. Dengar ya, Mai. Dengan aku makan ayam cemani hidup-hidup, kekuatan aku makin bertambah. Sekarang aku gak mau kan dibacok.
selanjutnya aku nggak mempan ditembak. Selanjutnya lagi, aku bisa hilang dari pandangan kamu. Dan selanjutnya aku bisa mengatur cuaca. Dan selanjutnya lagi, aku nanti akan menjadi manusia setengah dewa. Cukup ya Mas. Semenjak kamu punya ilmu kanuragan kamu itu, jadi sombong kamu. Mas! Mas! Bagas. Saya sudah dengar semuanya. Jangan kamu sakiti anak saya. Kamu pergi dari sini. Pergi! Au! Gara-gara kamu punya ilmu kanuragan itu, kamu jadi kurang ajar. Sombong. Kamu lawan sama aku. Sengsara kamu. Mas Bagas! Maya! Mas Bagas! Mas! Mas Bagas! Aku paling gak suka diremeh. Terlaluan kamu. Aku gak kenalin siapa kamu, ini pasti bukan kamu. Sadar, Mas. Sadar! Mas Bagas! Oke. Itu bukannya Bagas sama istrinya? Hah? Lagi pada ngapain mereka? Iya, Ndra. Kayaknya mereka lagi pada ribut. Wah, ada yang nggak beres nih. Samperin deh. Yuk. Mas, Mas. Mas sadar, Mas. Mas. Mas Bagas! Tolongin saya. Kamu temannya Mbak Lulu kan? Alhamdulillah, Mbak masih ingat dengan kami. Itu Mas, suami saya, Mas Bagas kerasukan. Tolongin saya. Astagfirullahaladzim. Mas Bagas! Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini pasti ada pengaruh jin. Rey, jangan sekarang. Mendingan kita selamatkan Mbak Maya sekarang. Mbak Maya, ayo ikut saya. Ayo. Ryan dan Andra, kalian tidak jadi pergi ke masjid. Jadi gini Pak Kiai, sebelum kita pergi ke masjid, kita sempat ketemu dengan orang yang memiliki ilmu kanuragan Pak Kiai. Kebal terhadap senjata tajam dan tidak takut dengan apapun. Nah, dan Mbak ini namanya Mbak Maya. Mbak Maya ini terancam dengan suaminya yang kerasukan itu Pak Kiai. Oh, jadi ini rumah Rukiah? Mbak Maya, ini Pak Kiai Abbas. Pak Kiai ini adalah pemimpin di rumah Rukiah ini. Guru saya. Betul, Mbak. Dek, betulkah suami kamu memiliki ilmu kanuragan? Betul Pak Kiai. Jadi suami saya, Mas Bagas, memiliki ilmu kanuragan sejak bertapa di bawah kaki gunung. Dan dia juga setiap Jumat Kliwon harus makan ayam cemani hidup-hidup. Katanya sih itu untuk menambah kesaktiannya dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya binatang buas yang bertaring itu haram untuk dimakan. Jadi dilihat dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa suami Ade sudah melakukan dosa. Dan ilmu yang dimilikinya itu pasti berasal dari kebohongan-kebohongan jin yang menipunya. Bukan dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pak Kiai, mumpung saya ada di sini, saya mau minta tolong. Tolong rukiah suami saya. Karena suami saya benar-benar
benar-benar sekarang jadi berbeda sekali Pak Kiai. Iya Mbak, insya Allah nanti kita sama-sama ke rumah Mbak untuk bantu Mbak dan suami Mbak. Bagas, dasar menantu biadab kamu. Nggak pantas lagi kamu mendampingi Maya. Di mana Maya? Di mana dia? Maya! Kalian akan sengsara. Maya! Kau apa kamu? Tolong! Maya! Tolong! 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 Ibu! Mas Bagas, ibu mana? Ibu kamu saya kurung. Dan suami kamu 100% dalam penguasaan saya. Manusia-manusia bodoh. Gimana tuh tadi? Astagfirullah, Dra, Yan. Astagfirullahaladzim. Apa yang naik sih? Mas Ryan, tolong Rukiah suami saya sekarang juga. Saya lebih kuat daripada manusia. Lupa. Ayo, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya Allah, Ibu. Ibu nggak apa-apa? Maya bukain sebentar, Bu. Alhamdulillah. Maya kesini bersama orang-orang dari rumah Rukiah, Bu. Oh ya, syukurlah Maya. Dan sekarang Mas Bagas udah terbebas dari pengaruh jahat, Bu. Ilmu kanuragan itu ilmu iblis, jin kafir. Alhamdulillah, ya Allah, lega Ibu dengarnya. Aduh, Lu. Mama tuh bener-bener nyesel, tahu nggak? Nyesel ngajak si Eko Hartono itu bisnis bareng. Ternyata dia tuh mau ngabisin Mama loh. Iya, Mah, Lulu juga sebel banget denger ceritanya. Lulu takut ada apa-apa sama Mama. Lulu sayang sama Mama. Iya, Mama juga sayang sama Lulu. Mama terima kasih banget ya karena Ryan udah nolongin Mama waktu itu. Yang berantem kemarin Andra sih, Mah, bukan Ryan. Oh, jadi itu Andra bukan Ryan? Iya. Mama tuh kenapa ya selalu kepikiran Ryan terus? Maaf ya, ternyata Andra ya. Oh iya, yuk, Mah. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi kalimatis samati minal ghadabihi wa iqabihi wasyarri ibadihi wa ma min amaja'is sayatin wa yaqsurun la haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Bagas. Kalian tidak akan mampu mengusirku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما يعلمون من
panas. إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Mas Bagas? Mas, kamu nggak apa-apa, Mas? Mai. Kalau mempelajari ilmu itu harus jelas sumbernya, jelas tujuannya, dan jelas akibatnya. Sumbernya dari mana? Apakah dari Allah dan Rasulnya, apa dari orang-orang yang tidak jelas dengan berbisik-bisik, kalimat-kalimat tidak jelas? Itulah yang disebut ilmu klinik, ilmu kelenihan, tidak jelas. Yang kedua, tujuannya apa? Apa tujuan untuk kebaikan, kemaslahatan, apa tujuan untuk kejahatan? Bertobatlah atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Mulailah langkah-langkah kita tujukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk jalan, hidayah dan taufik bagi kita. Pak Kiai, saya bertobat, Pak Kiai. Saya bertobat atas semua kesalahan saya. Saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah. Saya ingin minta ampun sama Allah, Pak Kiai.